Baca nomor 6-nya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Oke ya, itu poin yang pertama sih kalau saya. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang pertanyaan saya. Lanjut. Sekarang pertanyaan saya, yang menjadi manusia ini siapa? Keilahiannya. Berarti ilahimu menjadi manusia, betul? Keilahian itu dia menambahkan kodrat manusia di dalam keilahiannya. Kalau keilahian, karena Allah itu roh Jemaah. Dia tidak menambahkan. Dia tidak menambahkan. Bahkan dia dikatakan dia tidak mempertahankan milik kepunyaannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi kata sama itu cuma sisipan, yang sebenarnya menjadi dengan manusia. Nah, sekarang yang menjadi manusia ini siapa? Ya Allah. Nah, berarti Allahmu menjadi batu sakar, betul? Apakah dia ketika dia menjadi manusia, apakah dia menjadi manusia, apakah dia berhenti menjadi Tuhan Jemaah? Jadi ketika dia manusia bukan lagi Tuhan. Iya, itu yang saya tanya. Apakah ketika dia menjadi manusia, apakah dia berhenti jadi Tuhan? Iya, dia Tuhan kan? Iya, dia tuh. Apakah dia berhenti nggak menjadi Tuhan ketika dia menjadi manusia? Berhenti nggak? Justru ini pertanyaan yang saya harus tanya kepadamu. Saya harus bertanya kepadamu. Ketika Tuhanmu menjadi manusia, apakah dia tetap Tuhan? Pertanyaan. Jadi dia menambahkan kodrat manusia di dalam. Di mana dalilnya dia menambahkan kodrat? Dia mengosongkan diri. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Dia sama seperti manusia. Pertanyaan saya, ketika dia manusia, apakah dia masih Tuhan? Kemanusiaannya yang manusia, tetapi keilahian di dalam dirinya tidak ada manusia. Nggak ada lagi keilahian, sudah hilang pupus. Dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Siapa yang mengosongkan diri? Siapa yang mengosong? Keilahiannya mengosongkan diri. Ketika dia kosong, dia menjadi apa? Apa yang Anda pahami tentang kosong? Dia menjadi apa? Kosong itu apa dulu yang Anda pahami? Dia menjadi manusia. Jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia Tuhan Yesus ilahi menambahkan kodrat manusia di dalam dirinya sehingga dia dikatakan Allah ilahi dan manusia. Itu Jemaah. Kau tidak malu ditonton ribuan manusia? Dalilnya mengatakan, yang walaupun dalam rupa dewa tidak menganggap kesetaraan dengan dewa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa telah mengosongkan dirinya sendiri dan dewa mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia ini dewa atau bukan? Dia itu adalah Tuhan. Terima kasih. Adalah Tuhan. Dia di situ lengkap biji sakar atau tidak? Manusia di dalam dia di situ lengkap biji sakar atau tidak? Biji sakar secara kemanusia ya tentu ada. Nah, terus, gitu dong. Apalagi? Berarti tidak salah ketika Bang Su mengatakan Kristen penyembah biji sakar. Dah selesai. Mungkin Bang Hadi monitor. Manusia apa ilahi Jemaah? Tuhanmu sudah jadi manusia. Beda dengan begini ya Jemaah. Kalau biji sakar dari Tuhanmu sudah menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9. Dalam jasmani Yesuslah kemudian kepenuhan secara kedewaan. Udah. Saya mau diskusi dengan orang yang sedikit naik level. Yang pasti
menurut uraian Anda sendiri, Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7 nomor 8 menghantarkan Anda kepada penyembahan terhadap makhluk yang punya biji zakar. Wasyadu, adadu. Lanjut, teman-teman. Bang Handi monitor. Mantap, mantap. Semoga banyak yang tersadarkan kalau selama ini mereka menyembah makhluk yang punya batu sakar yang juga kepenuhan kedewaan. Ya, berarti kalau pemikiran Tuhan telah menjadi manusia, ya namanya manusia ada biji zakarnya, ini logikanya. Berarti semuanya disembah gitu. Oh iya dong. Betul itu, betul. Berarti Bukti kalau bahwa kita mengatakan mereka menyembah nonot gak apa-apa ya? Jangan juga kita hargai perasaannya. Kecuali dalam keadaan berdiskusi seperti ini, secara ilmiah kita berdata boleh. Tapi kalau kita langsung tuh, penyembah nonot, itu nyakitin hati mereka, janganlah. Meskipun dengan ucapan itu banyak yang tersahadatkan kemudian. Bahaya ini Kak, bisa-bisa jadi ini panggilan baru ini. Makanya itu data. Makanya dalam hal ini hentikanlah. Terus apa yang dihentikan? Batuk yang dihentikan, batuk. Halo Bang, selamat malam. Ya. Boleh sih lama rupa. Ya bamo ya besia. Ya bamo liswe ya bamo boleh. Tuh merasa. Silakan Les. Gimana Les? Bang Andi, selamat. Ya. Ya gimana Dek? Siap. Gejala awal langsung aja gejala awal apa gitu lah. Kelainan tahun berapa? Tanya. Ini bawa sahabat ya Bang? Apa gejala apa? Ini bahas apa? Kamu agamanya apa Les? Kristen. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Wes mantap, jujur sekali. Aku nggak dengar suaranya kecil banget ya. Aku nggak pakai handsfree sih. Beliau pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Yesus sudah pasti Kristus. Ini perspektif Bible. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata, ada Kristus palsu yang penyesat. Kristen itu katanya adalah pengikut Kristus. Jadi istilah Kristen ini bukan pengikut Yesus, artinya bukan, tapi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen sudah pasti bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu menurut Yesus itu adalah iblis, itu bukan Yesus. Jadi saudara ini pengikut Kristus. Gitu saudara. Yes. Ya. Yesus udah pasti Kristus. Ya, Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus. Tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, perspektif Bible. Wah, bagus kalau gitu Bang. Yang udah Iya. pasti-pasti aja lah. Belum tentu Kristus, belum tentu Yesus. Karena ada penyesat juga bergelar Kristus. Kata siapa? Kata Yesus. Ya. Tertulis di mana? Matius 24, nomor 4, nomor 5. Dan nomor 24. Sebab Kristus palsu. Ketahuan kan? Dan nabi-nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang untuk melakukan mukjizat, dan dia akan menyesatkan banyak orang dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah itu Bang.
Jadi Yesus sendiri mengatakan ada Kristus palsu. Kebetulan aja di dunia ini hanya ada satu kelompok manusia yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, yaitu Kristen. Nah, sekarang kita uji nih, apakah Kristen pengikut Kristus asli atau Kristus palsu? Kan gitu. Baik. Intinya tadi Bang Ya. sudah memastikan bahwa Ya. Yesus udah pasti Kristus. Yes. Ya, kepastian itulah. Pasti Yesus, pasti Kristus, kan gitu. Ya, tapi Kristus belum tentu Yesus. Iya, tapi Yesus udah pasti Kristus. Ya, kan saya mengatakan itu, kok diulang-ulang. Sekarang yang jadi masalah, Kristen ini apakah pengikut Kristus yang asli atau palsu? Kalau palsu dan tidak palsunya, dalilnya di mana palsunya, di mana tidak palsunya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka serigala. Dari buahnya kau dapat mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memiliki buah-buah nabi palsu ini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kira-kira yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? Iya, lihat aja, pengikutnya diusir. Berarti Kristen ini mengikuti Kristus palsu. Sederhana untuk menjelaskan itu. Kenapa kalian diusir oleh Yesus? Kalau nabi palsu itu sederhana aja dalilnya di Bible itu. Apalagi Ya, coba. di Perjanjian Baru. Ya, coba Dari tunjukkan. buahnya saja, dari buahnya saja kamu mengenal nabi palsu itu. Itu aja, Buahnya Bang. apa? Nggak terlalu Apa buahnya? Apa buahnya menurut Yesus? Ya. Nabi palsu itu. Satu. Sudah kan dijelaskan di ayat lanjutnya kan dari pohon yang baik dan tidak baik. Itu aja. Iya, enggak usah. Nabi palsu. Enggak usah, kamu lihat aja buahnya, kata Yesus. Buahnya satu, Ya, memanggil dari aku pohon yang tuh, baik. memanggil aku Tuhan. Dua, bermujizat pakai namaku. Tiga, mengusir setan pakai namaku. Keempat, bernubuat pakai namaku. Buah-buah ini ada di mana? Di Yahudi, di Islam, atau di Kristen? Masalahnya dalilnya itu enggak begitu. Masalahnya. Loh, kok begitu pula masalahnya? Bukan begitu. Itu kan ditambah-tambah itu. Kok ditambah-tambah pula? Karena sederhananya itu dari buahnya aja itu ada. Iya, dari Nggak buahnya. ribet itu Dan di situ. apa buahnya? Apa buahnya, kata Yesus? Iya. Apa buahnya? Buahnya itu cuma dua. Buahnya itu cuma dua. Apa? Baik dan buruk. Itu aja. Enggak ada kayak begitu. Penipu. Kan begitu, Bang. Pembohong. Justru Anda yang penipu. Mana ada kayak begitu? Dari buahnya engkau akan mengenal dia. Pada hari terakhir Iya banyak orang gitu, berseru. Bang. Mana coba tunjukkan kepada saya. Coba di baca mana? dalilnya, Bang. Ya, silakan Anda baca. Dari- Ya, silakan Anda baca. Sederhana, Matius 7. Silakan Anda baca. Bentar, Matius tapi 7 kalau- Bentar. nomor 15 sampai nomor 23. Coba Anda baca. Bibelnya sendiri dipelintir. Ya, kita cek lagi aja, Bang. 7 sampai 15 ya. Matius 7 mulai dari nomor 15 sampai nomor 23. Ayo saudara-saudara Kristen yang dibawa merapat, kita ajarin Bible. Silakan merapat, dengarkan di bawah, renungkan, pikirkan, ya. Ayo. Waspadalah pada Bentar, Bang. Biar nggak tipu-tipu kita ini. ya, silakan. Matius berapa, Bang? Matius 7 kan? Ini yang mau jelaskan. 15. Ya, sampai nomor 23. Satu perikop itu. Oke, siap. Saya baca ya. Iya.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Itu bang. Ya, terus sampai Nabi palsu itu menyamar sebagai domba. iya, siapa yang menyamar domba? Domba itu kan Bani Israel. Itu siapa? Domba itu kan Bani Israel. Siapa yang menyamar Bani Israel di luar Bani Israel? Siapa? Islam atau Kristen? Tadi kasih tahu di ayat. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Islam atau Kristen? Asumsi dulu. Domba itu Ini, Bani Bang, baca Israel. ayat. Yang Iya, disebut kalau domba domba itu kita Bani setuju. Israel. Yeremia 50 nomor 17. Nah, siapa yang nyamar-nyamar seperti Bani Israel di sini? Nah, kita cari serigalanya, kan gitu. Lah, kan serigalanya itu adalah yang bukan Bani Israel, ngaku Bani Israel. Itu siapa? Islam atau Kristen? Iya, makanya kita cari serigalanya itu, bang. Loh, kok dicari lagi? Sudah ada di... Jadi ada nyata kok. Di mana? Masih dicari. Di mana? Nggak ditulis Kristen di situ, nggak ditulis Islam, makanya kita cari, bang. Kan gitu cara belajarnya. Hanya orang bahlul yang mau cari lagi sesuatu yang sudah ditemukan. Gimana ceritanya? Jadi saya baca terus dulu. Jadi Ya gitu dong. Udah ketahuan ya? Udah ketahuan. Mereka. Ah, Ya, buahnya lah, bang. Dari buahnya. iya. Dari buahnya. Terus. Ayo. Terus. Buahnya itu dari yang baik, pohon yang baik dan pohon yang buruk. Tidak. Mama ngarang cerita lama rupa. Ya Oke, pasti ya bamuah. Ya biarkan ya narasi aja, bang. Abang narasi buahnya itu apa ya, silakan. Buahnya kan Yesus sudah menjelaskan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus kalau hadir hari ini, bang, dia datang ke Islam, Islam tidak makan babi. Dia datang ke Kristen, Kristen makan babi. Kira-kira yang mana yang diklaim sebagai pengikutnya? Islam, itu udah pasti. Kemudian dia datang kepada Islam bersunat. Datang ke Kristen tidak bersunat. Kira-kira yang mana dia kira pengikutnya? Islam. Tidak mungkin Kristen. Tapi Islam yang sama seperti Yesus tidak mengaku sebagai pengikut Yesus. Tapi Kristen yang tidak sama seperti Yesus mengaku sebagai pengikut Yesus. Berarti siapa yang nyamar? Islam atau Kristen? Yang nyamar itu yang nyamain, bang. yang nyamar itu yang bukan Bani Israel mengaku Bani Israel. Itulah elit tank. Iya, bang, yang bukan Israel mengaku sunat gitu loh, bang. Gak ada hubungannya itu. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya dengan sunat tuh. Mengaku-ngaku nggak makan babi. Kan hukumnya kan untuk Israel itu, babi itu. Ada nggak Islam kemudian memanggil Yesus Tuhan? Nggak ada. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Karena makanya Yesus tidak semua orang. Ya, mana di situ tertulis? Bukan di situ tertulis makan babi Yesus. Ada nggak? Nggak ada. Yang tertulis di situ adalah bermujizat, mengusir setan, mujizat, mengusir setan, bernubuat, memanggil Yesus Tuhan. Itu buah-buah daripada nabi palsu itu. Kan di Matius 7 kan ngomongnya begini redaksinya. Ya. Tidak semua orang. Yang memanggil tidak semua aku, orang itu siapa, bang? Ya, tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan. Kan gitu. Yang tidak itu siapa, bang? Apa ini? Ada dua kelompok yang memanggil Yesus Tuhan. Kalau Kristen ini kan berlebihan, dirubahnya menjadi Tuhan. Ada dua kelompok. Bani Israel
juga memanggil Yesus itu Tuhan. Murid-muridnya. Kemudian Kristen memanggil juga Yesus itu Tuhan, tapi belakangan dirubah menjadi Tuhan. Nah, Ya, di mana di antara manggilnya? di mana di antara kedua kelompok ini yang melakukan kehendak Bapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Di mana di antara kedua ini yang tidak melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat harus dijalankan. Kristen tidak menjalankan hukum Taurat. Berarti Kristen lah yang dimaksud. Islam tidak masuk ke situ. Islam tidak masuk ke sana. Menjalankan Kenapa? hukum Taurat. Islam tidak masuk ke situ. Kenapa? Karena Islam tidak kemudian bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Islam tidak ada di situ. Yang ada di situ adalah murid aslinya Yesus, Bani Israel, yang melakukan hukum Taurat, dan Kristen yang bukan Bani Israel yang tidak melakukan hukum Taurat. Hanya ada dua kandidat, Yudaism atau Kristen. Nah, siapa di antara Yahudi dan Kristen yang nyamar-nyamar menjadi Yahudi? Kalau Yahudi nggak mungkin karena memang mereka Yahudi. Kristen ini yang bukan Yahudi, yang nyamar-nyamar Yahudi. Serigala nyamar domba. Kristen itu mengaku domba, tapi makan babi. Domba itu makannya rumput, bukan daging. Ada nggak Yahudi makan babi? Enggak. Kenapa? Mereka domba. Kalau kalian makan daging babi, bisa nggak kalian itu dikategorikan domba? Tidak. Udah ya, saudara ya, belajar lagi. Ada guru Bang Handi. Silakan Bang Handi. Saya ini dulu, minum kopi dulu. Sebentar Bang, kita selesaikan dulu. Saya kira sudah selesai. Matius 7 itu kan Bang. Iya, sudah Semua selesai orang kan? yang memanggil Yesus Tuhan. Siapa orangnya? Bang Juma. Saya nggak memanggil Yesus Tuhan. Iya, makanya dikatakan begitu Bang. Terus siapa yang bernubuat dalam nama Yesus? Muhammad. Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Al-Saf nomor 6. Oke, saya baca. Apa dikatakan di itu? Apa di sana? Apa di sana? Apa kamu bilang? Saf nomor 4. Apa itu? Yang dinubuatkan oleh dalam nama Yesus itu. Apa? Coba baca. Surah apa? Surah apa? Nomor 4 sampai nomor 5. Al-Saf. Apa ini? Maksudnya? Apa itu, Bang? Sebentar, Bang. Baca baik-baik. Surah apa? Kita tampil ini dulu. Mana tadi? Apa? Apa, Bang? Surah apa? Loncat kali, tinggi kali loncatnya, larinya ke Nabi Muhammad bernubuat ke nama Yesus. Aduh, parah ini Kristen ini. Ada Bang. Kalau mentok itu lari ke situ dia. Apa Bang? Iya Bang. Di sini. Surah apa? Isa dinubuatkan bahwa ada orang setelah dirinya itu bernama Ahmad. Mati nih ya. Hei, Itu, dalilnya bukan dalam nama begitu. Isa Orang itu bernubuat pakai nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah bernubuat pakai nama Yesus. Ada-ada aja ini Yang bernubuat Muhammad siapa? Yang bernubuat Muhammad itu Nabi itu siapa? Udah. Kelas ditutup. Bang Handi. Bang. Suaranya kecil. Sederhana Nabi palsu itu Bang. Kalau dia bibir. Mic-nya dia harganya 5.000, ongkirnya 10.000 ah. Mic kamu kecil bro. Suaranya. Iya Bang. Soalnya ini masih ini Bang.
Ada kedengaran kan? Coba ngomong. Lo kayaknya spray gue rusak sih. Kang, coba Kang. Yang lain ngomong dulu, gue udah kedengar. Karebosi coba ngomong. Coba nggak ada suara nih, Mi. Speaker gue rusak apa ya? Ales. Les. Nggak mau ngomong kalau gue. Kenapa sih lo? Takut amat sama gue. Nggak, kalau Bang Andi memang nggak mau. Kenapa? Pokoknya Bang Andi itu nggak mau debat, itu aja. Ya terus kenapa lu nggak ngomong sama gue? Kenapa? Gue paling takut kalau sama Bang Andi. Ya emang gue pernah makan lu, gigit lu. Enggak Bang, enggak gitu. Yang dimaksud di... Bang. Kenapa? Ya, coba jelaskan Bang Andi, coba jelaskan. Nggak apa-apa, saya nggak hujat kok, santai aja. Ya jangan hujat lah. Kalau hujat gua kick. Ya, cuma iya, kan Bang Juma kan minta kita cari orangnya yang bermujizat. Ya, kita kan bawa data. Yang penting data aja Bang, nanti dijelasin. Ya kamu sama yang ahli kitabnya sendiri masing-masing. kan tadi udah dijelasin. Kan udah dijelasin Bang Juma tadi, Matius 7, 21 sampai 23. Mana sih lu? Itu kan buahnya. Siapa yang Itu buahnya. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Agama mana? Kristen. Agama mana yang mengatakan bernubuat atas nama Yesus? Kristen. Agama mana yang bermujizat atas nama Yesus? Kristen. Agama mana yang mengusir setan atas nama Yesus? Kristen. Agama mana yang diusir oleh Yesus? Kristen. Ya udah. Selesai. Cepat kan sama gua. Tapi kan depannya redaksinya kan tidak Loh. semua orang memanggil aku Tuhan. Berarti balik ini Bang, keislaman semua ini berbanding terbalik. Nah, kok bisa? Yesus Tuhan. Itu kan tidak di depannya Bang. Langsung dianulir di depan redaksi ayat itu Bang. Oh jadi Memang kalau lucu memang kali kalau kau, baca bro. ayat itu tidak menggunakan kata tidak dari awalnya, ya memang Kristen yang kena. Cuman kalau menggunakan tidak semua, ya kita cari orangnya. Siapa sih yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Siapa Bang? Terus jadi menurut kamu di sana umat Islam? Iya. Lu ya enggak, siapa Bang yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Saya tidak memanggil Yesus Tuhan. Sama muridnya juga, mari. Ini ngerti ya. Saya dengerin saya jawab. Saya murid Yesus nggak pernah mengatakan gurunya Tuhan, mamanya, adik-adiknya, bapak tirinya nggak pernah tuh mengatakan Yesus Tuhan. Gimana itu? Jadi nanti Yesus mengusir mamanya juga. Ntar dulu, dengerin dulu. Lalu, jadi menurut kamu kenapa Yesus mengatakan Tuhan? Jadi menurut kamu yang nanti Yesus mengusir juga emaknya gitu? Ya nggak tahu lah Yesus. Tapi saya tanya kenapa Kenal Yesus lagi kan? mengaku Tuhan? Nggak kenal lagi kan? Jadi nanti Yesus, kalau dulu gue ikuti cara lu nih. Jadi nanti Yesus mengusir mamanya, mengusir bapak tirinya, adik-adiknya, sama murid-muridnya, gitu ya? Yang nggak tahu Yesusnya Bang. Ya kan emaknya nggak pernah memanggil anaknya Tuhan. Aku kalau ditanya, saya gunakan dalil itu untuk membuktikan Yesus Tuhan Bang. Oh ya udah, nggak apa-apa sih, gue nggak mau debat sama lu. Artinya lu harus konsekuensi juga, konsisten bahwa nanti Yesus mengusir orang tuanya gitu ya. Benar nggak?
Ya, itu urusan Yesus lah. Urusan Yesus. Terus Cuman kapan? kalau ditanya di sana, Iya. mau kritisi ayat di situ, kenapa Yesus ngomong dirinya Tuhan? Sejak kapan sih Yesus menjadi Tuhan, bro? Menurut kamu? Waduh, kalau itu sejak dalam kandungan sudah diberitakan oleh malaikat. Bahwa Terus di kitab enggak, saya sudah dikasih tahu. berarti yang dikandung Maria Tuhan gitu? Udah mulai. Ya lu sendiri yang ngomong tadi sejak dalam kandungan, gimana sih lu? Ya udah. Jadi yang dikandung Maria Tuhan. Udah gini aja. Gimana? Gue Udah ikuti. selesai. Terus? Ya udah. Bang Andi mau tanya apa? Mau tanya konsep ketuhanan? Ayo. Ya tadi Tanya itu. Bang Andi, nanti macet sendiri kalau bertanya loh. Iya nggak apa-apa. Sejak kapan Yesus mulai menjadi Tuhan? Sejak kapan mulainya menjadi Tuhan? Sejak mulanya, dari mulanya. Dari mulanya. Saya nggak nanya firman, saya nanya Tuhan. Sejak kapan? Di usia berapa? Firman itu Tuhan. Dalilnya di Yohanes 1. Saya nggak nanya firman, saya nanya Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak mulanya. Sejak kapan? Mulai dari mana? Mulanya ialah firman, Bang. Bersama Saya nggak dengan Tuhan. orang nggak nanya firman kok, saya nanya Yesus. Yesus itu siapa menurut Abang? Yesus itu Yesus. Iya, siapa Yesus itu? Nanya Maria atau Yesus itu? Bukan. Masa sih? Oh ya? Berarti kalau bukan anaknya Maria, terus siapa emaknya Yesus? Yesus punya emak nggak? Yesus punya emak, ya Maria. Iya Maria, berarti benar kata gue tadi. Yesus itu emaknya, anaknya Maria gitu. Iya, yang saya tanya Yesus itu siapa? Iya anaknya Maria. Bukan Yesus, yang Yesus saja ya. Yesus anak Maria. Iya, kan anak Maria cuma satu kan waktu itu. Kalau di dalam Quran nggak ada Yesus di Quran. Nggak ada Yesus di Quran. Ini dulu belum kelar lu pindah ke Quran lagi. Enggak, Maria di dalam Quran itu siapa anaknya? Iya anaknya Nabi Isa, bukan Tuhan, Nabi. Nah sekarang ini Siapa, Bang? ya jangan pindah dulu ini. Dalam Quran. Nggak ada, satu doang. Makanya tak bilang nggak usah Bang Andi, Bang Juma aja. Ini ngomongin masalah Tuhan, lu ngomongin masalah Nabi Isa. Nabi Isa kan bukan Tuhan. Iya, kita kan ngomong Maria. Maria itu anaknya siapa di dalam Al-Quran? Anaknya siapa? Maria. Siapa anaknya? Nama orang tuanya Bunda Maria gitu. Bukan. Siapa anaknya Maria di dalam Al-Quran? Oh anaknya Nabi Isa. Nabi Isa. Isa siapa? Dua ya, Isa Nabi loh, di dalam Al-Quran. Di mana satu Nabi Isa kok ada dua? Dari mana sih ilmu lu ada dua? Kok ada dua? Nah, satu. Ya coba. Nanti bantah nggak apa-apa, cuman diskusi santai aja kita Bang Andi. Ya udah yang di mana kok ada dua Nabi Isa? Ya. ya. Yang itu kan namanya dikasih tahu Isa putra Maryam, itu namanya. Nah terus? Yang waktu Roh Kudus menyampaikan kabar gembira. Ya terus yang satu lagi siapa? Yang satu lagi siapa? Nah, yang satu lagi itu Isa yang tidak ada nama putra Maryamnya, entah Isa Karimisiko yang lawan mana ada? Isa, lu ngarang-ngarang lu nggak bisa diskusi lu nggak boleh ngarang-ngarang bro begitu. Oke. Mana lagi kok ada Bang? Di mana? Di mana ada dua Nabi Isa? Yang proses penciptaannya sama seperti Adam, sama ya, kan? Ya itu Nabi Isa alaihissalam itu. Bukan, nggak ada Isa alaihissalam di situ Bang. Ya alaihissalam artinya apa? Saja itu. Alaihissalam artinya apa? Di situ Bang. Ya udahlah. Waalaikumsalam Bang. Ya udah gue ikuti deh dua. Oke nggak apa-apa. Oke kita membahas Tuhan lagi ya. Ini Tuhan kita bahas, ini nggak membahas Nabi lu. Nah pertanyaan kembali. Ya. Ya terserah lu.
Pertanyaan kembali, sejak kapan itu Yesus menjadi Tuhan? Ini lu nggak jawab dari tadi lu. Sejak dalam kandungan udah dikasih tahu malaikat. Oh, berarti yang dikandung Maria Tuhan. Firman. Saya nggak nanya firman kok. Kamu kok jadi blow banget sih, bro. Kamu kan tadi jawab sejak kapan? Ya, dengerin dulu, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Lu jawab sejak dalam kandungan toh. Jadi yang dikandung Maria itu adalah Tuhan, betul? Bukan, Yesus. Waktu Yesus dalam kandungan dia udah menjadi Tuhan atau belum menjadi Tuhan? Gini aja biar nggak ribet saja pakai dalil ya. Ya lu jawab dulu ini. Nah, waktu Yesus dalam dalil apa mau? Nggak usah, dengerin dulu. Dengerin dulu pertanyaannya, ada aja lu, dengerin ya. Waktu Yesus dalam kandungan, apakah Yesus sudah menjadi Tuhan? A, sudah menjadi Tuhan. B, belum jadi Tuhan. Jawab. Pertama, Yesus nggak pernah dalam kandungan. Loh, jadi Yesus turun ke bumi lewat mana? Coba kamu carikan dalilnya bahwa Yesus pernah ada dalam kandungan. Terus yang dikandung Maria siapa? Mau jawab pakai dalil? Yang dikandung Maria siapa? Kandungan Maria? Iya, siapa yang Kudus, Bang. Jadi yang dikandung Maria siapa? Dalil Kudus. Oh, jadi Bunda Maria mengandung Dalilnya Roh. begitu. Oh, iya. Ya, mengandung dari Roh Kudus kan kalau kok pakai dalil gitu, Bang. Cuman kalau saya mau pusingin Abang juga ya. Pusing-pusingin aja nggak apa-apa. Jadi Bunda Maria itu mengandung apa? 9 bulan lu mengandung katanya. Mengandung dari Roh Kudus. Saya nggak bertanya mengandung dari siapa. Isi kandungan Maria apa? Si kandungan Maria itu, Bang, dari Roh Kudus. Ya, apa isinya? Pakai dalil ya itu. Saya nggak nanya berasal dari mana kandungan Maria. Isinya itu loh. Isi kandungan Maria apa isinya? Isinya kandungan Maria. Apa isinya? Roh Kudus, Bang. Saya nggak nanya dari mana. Ya udah, nggak mau jawab. Ya udah, nggak mau jawab. Kan? Sekarang yang bayi itu kan ada bayi tuh dibungkus lampi ditaruh di palungan tuh ya, di Lukas 2 nomor 1 sampai 11 lah itu ya, sampai 12 ke bawah. Itu bayi itu siapa? Itu bayinya siapa? Gua nanya lu. Gua nanya lu, itu bayi siapa? Ayo. Bayinya siapa? Kan coba baca ayatnya. Coba baca ayatnya biar tahu bayi itu siapa. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, yang melahirkan di kota Daud siapa? Kristus. Siapa yang melahirkan di kota Daud? Maria. Maria. Apa yang dilahirkan Maria? Kristus. Siapa itu Kristus? Juru selamat. Siapa namanya? Yesus. Ya, berarti anaknya Maria ada yang bernama Yesus, betul? Betul? Gua kejar lo ya, terus gua kejar lo, awas lo, sampai bengok lo ya. Pokoknya sampai bengok gigimu, ayo lo. Jadi akhirnya ngaku. Jadi anaknya Maria namanya Yesus. Yesus pernah jadi bayi nggak? Mana dalilnya? Umur 8 hari dia disunat. Itu siapa umur 8 hari itu? Siapa itu? Umur 8 hari disunat. Siapa itu umur 8 hari disunat? Yesus. Ya, Yesus. 8 hari itu bayi nggak? Bayi. Bayi. Siapa nama bayi itu? Yesus. Ya. Bayi itu Tuhan atau bukan? Terus. Kena lagi lo di sini lo. Kena lagi lo. Bayi kan bukan Tuhan. Oh iya. Ada bayi Tuhan. Oh, jadi Yesus waktu bayi belum jadi Tuhan. Kena lagi ubun-ubun lo ini. Bayi bukan Tuhan. Bayi bukan Tuhan. Oh, jadi waktu Yesus jadi bayi belum jadi Tuhan dia ya. Tuhan jadi manusia kan aja udah bukan Tuhan, Bang. Oh, berarti Yesus di dunia bukan Tuhan.
Jadi Yesus waktu bayi belum jadi Tuhan. Ini bang, dari apa dulu aja firman Enalah, itu jadi lu manusia. mau bonyok lagi lo malam ini, lu bonyok lagi lo, nggak bener lu. Itu bayi itu Tuhan apa bukan? Bayi Yesus Kristus juru selamat itu. Jadi belum jadi Tuhan waktu bayi. Udah Tuhan. Tuhan dari kabar dari malaikat udah jadi Tuhan. Oh berarti bayi. Dalam kandungan udah jadi Tuhan. Berarti Tuhan itu bayi itu Tuhan gitu ya? Iya. Ya, Bener Pak? terus Oke. Bayi itu maha kuasa nggak? bayi itu maha kuasa. Nah, Enggak. berarti bukan Tuhan dong. Masa ada Tuhan nggak maha kuasa? Ada Tuhan yang gak maha kuasa, itu Tuhan yang menjadi tidak Bayi. maha kuasa. Tuhan menjadi bayi, nggak maha kuasa. Iya. Karena dia sudah mengambil rupa menjadi makhluk, makanya tidak maha kuasa. Oh berarti Yesus makhluk. Mengambil rupa jadi makhluk artinya Iya. rupa menjadi tidak kuasa lagi. Oh jadi dia Yesus makhluk. Yesus makhluk ya? Yesus menjadi makhluk. Ya lu kalau ngomong pelan-pelan aja, nggak usah takut nggak usah takut salah. Iya, kan Yesus jadi makhluk, udah. Oh jadi makhluk. Jadi Tuhanmu makhluk. Terus. Jadi Tuhanmu yang namanya Yesus makhluk. Bukan. Ya terus. Tuhan yang menjadi makhluk itu Tuhanku. Kalau makhluk belum tentu. Tuhanmu menjadi makhluk. Berarti nggak ada lagi Tuhan. Jadi makhluk dia. Tuhan yang jadi makhluk itu Tuhannya. Waktu jadi makhluk dia Tuhan atau bukan? Waktu jadi makhluk. Waktu jadi makhluk, Tuhan yang jadi makhluk adalah Tuhannya. Berarti Tuhan habis kalau dia jadi makhluk. Enggak, masih itu Tuhannya, masih Tuhan yang itu. Oh makhluk itu. Itu Tuhannya. Oh jadi Tuhanmu makhluk itu. Makhluk itu Tuhannya. Siapa? Tuhan yang jadi makhluk. Tuhan yang jadi makhluk itu tetap Tuhannya. Ya Tuhanmu jadi makhluk, makhluk itu Tuhan, gitu ya. Okay. Jadi Tuhanmu adalah makhluk. Bukan. Ya terus gimana ngomongannya? Itu Tuhan. Makhluk itu nggak pernah jadi Tuhan. Yang jadi Tuhan itu, yang jadi makhluk itu Tuhan. Jadi makhluk itu. Lu kok kebalik-balik sih? Tuhan. Loh, emang makhluk nggak jadi Tuhan bang. Dalam kan Tuhan jadi makhluk. Waktu menjadi makhluk dia Tuhan nggak? Waktu menjadi makhluk kan Tuhan ya. Tuhan kan yang menjadi makhluk itu. Jadi waktu dia jadi makhluk dia Tuhan atau bukan Tuhan? Waktu dia jadi makhluk dia Tuhan bang. Berarti Tuhanmu makhluk. Enggak lah. Lu sendiri yang ngomong gimana sih lu? Kamu kan pertanyaanmu. Kamu kan tanya. Waktu Tuhan jadi makhluk itu. Ini ada Tuhan apa makhluk? Ini gue pegang cabai nih, harus gue cabain lo ya. Lu kadang-kadang kalau ngomong dibolak-balik lu. Dengerin. Enggak. Ya, dengan pertanyaanmu. Tuhanmu jadi makhluk. Betul? Makhluk ini Tuhan apa bukan? Bukan. Berarti tidak ada lagi Tuhan karena jadi makhluk. Bukan nggak ada Tuhan, ada Tuhan jadi makhluk itu. Kan udah jadi makhluk. Ya terus kalau udah jadi makhluk? Nggak ada Tuhan karena jadi makhluk. Ada Tuhan yang jadi makhluk. Ya kalau udah menjadi makhluk, apakah masih ada Tuhan? Ya masih ada Tuhan yang. Yang mana yang Tuhan? Tuhan saya jadi makhluk. Itu. Ya makhluk. Jadi makhluk itu Tuhanmu. Bukan. Ya gimana sih lu? Tuhan jadi makhluk, Pak. Iya, Tuhanmu jadi makhluk. Makhluk itu Tuhanmu. Bukan. Ya terus Tuhanmu yang mana setelah siapakah Tuhanmu setelah dengerin. Hai. Siapakah Tuhan? Tanya aja bingung. Iya aduh. Siapakah Tuhanmu setelah menjadi makhluk? Siapakah Tuhanku? Tuhanku Tuhan jadi makhluk. Oke, apakah makhluk itu adalah Tuhan? Bukan. Berarti Tuhanmu nggak ada.
Tuhanku jadi makhluk itu Tuhanku. Berarti makhluk itu adalah Tuhanmu. Bukan. Terus Tuhanmu yang mana? Tuhan yang jadi makhluk. Ya berarti Tuhan itu yang jadi makhluk, makhluk itu Tuhan, betul? Bukan. Tuhan Terus yang yang jadi makhluk itu adalah Tuhanku. iya berarti Tuhanmu itu makhluk. Siapa nama makhluk itu? Tuhanku bukan makhluk. Ya makhluk itu. Tuhan yang jadi makhluk. Ya makhluk itu namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus itu makhluk, betul? Yesus itu Tuhan yang jadi makhluk. Yesus Tuhan apa bukan Tuhan? Yesus itu Tuhan yang jadi makhluk. Oh berarti dia bukan Tuhan waktu jadi makhluk. Udah dibilang Yesusku Tuhan jadi makhluk. Kok bisa abang bilang bukan Tuhan? Oh berarti makhluk itu Tuhan. Bukan. Tuhanku jadi makhluk. Itu Oke. Tuhanku. Oke. Bukan Ada makhluk berapa? Tuhanku. Tuhanmu itu Lain. Terus. jadi makhluk itu Tuhan gitu ya. Bukan bang. Tuhan yang jadi makhluk adalah Tuhan. Waktu Maria punya bayi, Tuhannya Maria siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa Tuhannya Maria? Sebut satu nama. Tritunggal Maha Kudus. Tuhannya Maria 3. Satu. Siapa namanya? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ada berapa nama lu sebut? 3. 3. Putra itu siapa? Anak Allah. Siapa namanya? Firman. Siapa namanya? Namanya apa nih? Namanya Putra, manusia atau sebelum ya, manusia? Ya Putra itu namanya siapa? Itu Putra. Namanya siapa? Putra bukan nama. Putra itu jenis kelamin. Loh itu kan nama itu kan gelar bang. Iya Putra itu namanya siapa? Itu namanya. Putra bukan nama coy. Putra dan Roh Kudus. Putra itu bukan nama loh. Terus namanya siapa sebelum jadi manusia? Kalau sudah manusia kan Yesus. Ya Yesus dong. Makanya saya tanya, waktu Bunda Maria punya bayi. Bukan. Dengerin dulu waktu Bentar. Ya udah terserah lo dah. Tanyain sebelum jadi manusia atau sesudah manusia. Makanya dengerin bahasa Indonesianya. Waktu Bunda Maria punya bayi, dia kan dia kasih ASI tuh bayi itu. Oke. Nah, iyalah kan dikasih. Masa emang bayi nggak dikasih ASI waktu itu? Kan ada tanya, berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Lukas 11 nomor 27 kan disusui dia. Halo. Nah, siapa Tuannya Maria? Dengerin. Penuhi Roh Kudus ta. Siapa Tuannya Maria waktu dia menyusui anaknya? Tritunggal Maha Kudus. Siapa namanya Tuannya Maria? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti Tuannya Maria adalah putranya Maria. Firman. Kamu mah Putra dan Roh Kudus. kamu mah kayak orang mabok lu ngomongnya nggak serius nggak kesel gua sama lu Ya. kesel gua sama lu. Kan Maria ini punya putra. Jadi dengerin, kan Maria punya putra. Ya kan? Nah, nama putranya Maria kan Yesus, betul? Nah, apakah Tuannya Maria adalah Yesus? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya udah, artinya anaknya Maria adalah Tuannya Maria, betul? Apa? Bingung dia. Anaknya Maria. Anaknya Maria, Tuannya Maria. Betul apa betul? Anaknya Maria. Tuannya Maria namanya Yesus. Kecuali Yesus bukan Tuhan. Coba masa sih? Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Iya. Jadi manusia. Tuannya Maria siapa? Tritunggal Maha Kudus. Siapa di antaranya?
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Putra itu siapa namanya? Firman. Siapa nama Putra? Siapa nama Putra anaknya Maria? Yesus. Ya Yesus. Ya udah, anaknya Maria adalah Tuhannya Maria. Sudahlah Alexnya. Penonton bosan sama lu gelombang sih lu. Penonton ngantuk kadang-kadang Kalau lu. dibayar mau aku dibingung-bingung, Bang. Nah, udahlah. Lo turun dulu sana, mandi yang benar. Fungsikan akalmu, bedakan antara makhluk dan pencipta ya. Ya, kalau masih ada kesempatan bro untuk belajar. Yang jelas, siapapun yang pernah bernapas di muka bumi ini, itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Termasuk Yesus. Yesus tadinya nggak ada menjadi ada diciptakan. Tanpa seorang. Napas itu buat makhluk hidup, buat kita di bumi. Tiaplah makhluk. Tuhan itu maha hidup, beda seperti kita. Udah lo tidur sana. Ya, tadi Daripada diam daripada gue lempar lo HP. Diam udah. Tidur. Males gua sama lo. Makanya Banyuma juga males sama lo. Penonton juga dibawa semua bosan. Terus gue ngomong sama siapa dong? Kau udah turun. Nah sekarang hostnya juga tidur. Nah, terus Dokter Husen. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kan Islam ya bang. Iya. Cuma mau nanya aja sih supaya dia menambah pengetahuan dan ilmu lagi. Jadi Nabi Isa dan Yesus ini berbeda tokoh ya bang? Abang ini dalam perjalanan kok berisik banget sih? Oh enggak, kayaknya lagi ada kipas ini. Aduh berisik banget bang, aduh. Udah belum bang? Iya. Jadi berarti Nabi Isa alaihissalam ini dengan Yesus itu berbeda tokoh ya? Apa tokohnya sama dan penyebutan namanya saja yang berbeda atau bagaimana bang? Beda total kalau saya, beda total. Yesus itu bukan anaknya Maria. Anaknya Maria namanya Yesua Amesia. Iso atau Isa, bahasa serumpun. Masa Maryam atau Maria memberi anaknya nama Yunani? Berarti, tapi dalam kitabnya itu kan yang menjelaskan tentang Nabi Isa, bukan Nabi Isa sih, maksudnya Yesus gitu ya bang? Nggak pernah ada Yesus. Anaknya Maria, nggak ada. Oh, nggak ada. Yang disalib iya Yesus. Yang disalib itu Yesus. Yang disebut-sebut Yudas itu ya bang? Enggak lah, Yudas beda, Yesus beda. Oh. Yang jelas itu ya jawaban saya. Nabi Isa alaihissalam beda dengan Yesus yang disalib itu. Pertama, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Menurut mereka Yesus disalib. Beda dong. Iya beda. Gimana? Nah, beda. Betul bang, beda. Nah, terus kalau anaknya Maria, Yesua Amesia itu tidak layak disalib karena dia nggak ada dosa, nggak bercacat, diselamatkan oleh yang mengutus dia. Jadi apa usianya? Iya, berarti ini yang dari kitab dia itu kan Yesus itu anak Maryam kan? Ya terserah dia lah bang, jangan ditanggapi lah, terserah dia lah. Oh intinya ya dongeng mereka lah bahasanya gitu ya bang? Ya nggak boleh begitu bang. Artinya apa? Di sana memang ada dua Mesias, kan udah dijelasin tentang Nyuma ya. Ada anaknya Maria yang diselamatkan. Dan ada pula orang yang menjual namanya, yang ketemu dia. Udah gak sering dibahas-bahas, saya gak mau menolong bang. Ini Bang Husen ini Muslim apa Kristen sih Bang Husen? Alhamdulillah Muslim bang. Oh Muslim, belum tahu tentang Nabi Isa Bang Husen? Alhamdulillah bang, dari kecil saya Muslim jadi tahu lah gitu. Oh syukur Alhamdulillah kalau udah tahu ya Bang Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya turun ya bang. Siap Bang Husen, sehat selalu ya Bang Husen. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Zaki sehat? Dokter loh ini Pak Husen ini. Dokter apa? Ntar dulu, dokter spesial apa bang? Waduh, turun. Kulit dan dularing. Lanjut.
Saya kira tadi Dokter Husaima. Iya. Pak Petalempu, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Sehat alhamdulillah. Pak De gimana sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia baru nyampe Bintaro. Pantasan suaranya kayak 20 tahun gitu. Siapa? Pak De. Oh, awet muda dong. Iya, alhamdulillah. Bersin Tetap awet muda dong. Waduh, pamer. Bukan pamer wajah, itu pamer kursi baru doang, itu doang. Orang dari kemarin udah open cam masih pamer kursi aja, ya Allah ya Rabbi. Ini aku Muslim apa Kristen? Aku Kristen. Oh, Kristen. Kristen. Ya. Berarti nyembah Yesus dong. Ya saya mau nanya gantian lah. Dari tadi yang ditanya Kristen terus, saya nanya gantian. Ya udah nanya. Oh, gitu. Ya udah silakan. Anda bertanya sampai hari Natal nggak apa-apa. Ya. Saya bertanya sampai puasa saja. Ya, silakan dijawab Pak De pertanyaannya. Saya jawab dulu ya. Jadi waktu Yesus itu masih bayi, itu disunat 8 hari. Menurut Lukas. Itu kira-kira pertanyaannya. Lukas 11:27 kalau nggak salah itu. Enggak, saya mau nanya dulu. Oh, ya kan saya udah jawab. Saya nanya. Bukannya itu pertanyaannya tadi? Oh ya, silakan. Nanya apa? Saya ini mau nanya. Ya udah nanya, Pak. Sudah nanya saja. Ini saya Ya udah pertanyaan. nanya, Pak. Pak, silakan tanya, Pak. Silakan. Oke. Kita ini kan di Indonesia. Ini percaya nggak kalau bumi itu bulat? Percaya Al-Quran mengatakan itu? Oke. Nah, kecuali Bible ya. Kalau Bible enggak. Orang sholat itu menghadap kemana? Ke kiblat. Kiblatnya di mana arahnya? Tergantung posisi kita di mana. Kita di Indonesia itu kiblatnya di mana? Agak ke barat, agak ke selatan. Bukan ke barat pas, agak ke selatan sedikit. Oke. Kalau saya sholat menghadap ke timur boleh nggak? Nggak boleh, karena Anda Kristen nggak boleh sholat. Oke. Orang Islam menghadap ke timur boleh nggak? Dalam posisi di kendaraan boleh. Ya tidak di kendaraan. Nggak boleh. Di rumah itu saya menghadap ke timur boleh. Jadi gini Pak, Islam itu nggak kayak Kristen. Kristen itu ibadah suka-suka tanpa aturan. Kalau di Islam, bentar ya ini. Saya ngomong kalau di Islam itu ibadah ada aturan, ada tuntunan, ada perintah. Kita diperintahkan untuk hadap ke Ka'bah, ya ke kiblat, ya kita ke sana. Karena Islam itu prinsipnya adalah sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. Nggak kayak Kristen, dia dengar, dipikir dulu. Kalau nggak cocok dengan nafsunya, diedit-edit ayatnya gitu. Beda kelas. Iya, dengarkan dulu pertanyaan saya. Ya yang toleran lah. Dari tadi kan nanya terus. Kamu yang nggak toleran kok. Belum selesai. Kamu yang nggak toleran, orang menjawab belum ngomong juga. Kamu yang nggak toleran. Emang di Kristen ada ajaran toleran? Nggak ada. Ada ajaran mana radikal. Ada ayat toleransi dalam Bible. Tunjuk sini kalau ada iris telingaku. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Silakan. Dulu. Nah, bumi di awal saya tanya bulat. Ya. Orang Islam sholat menghadap ke barat. Kalau saya menghadap ke timur, kalau orang Islam menghadap ke timur, boleh nggak sholatnya? Kalau posisimu di sebelah barat Ka'bah boleh. Iya, saya di Indonesia, boleh. Islam di Indonesia boleh nggak? Kan nyampe jadi juga. Di Islam itu ada patokan terdekat. Kalau kita ke sana muter jadinya. Jadi kita ambil yang terdekat gitu. Oke, kalau kemudian pas posisi
orang Islam di Indonesia ini jaraknya sama antara timur dan barat, boleh berarti? Boleh kalau sama, tapi nggak sama. Ada dalilnya enggak? Ya jelas nggak sama lah Pak. Kalau dari sana muter dulu. Dengarkan sih pertanyaan saya. Hadapkanlah wajahmu kemana saja. Dengarkan Itu saya. dalilnya. Ini mah nggak mau diskusi ini Pak deh, males gua. Iya, entah pertanyaannya nggak mutu kali gitu loh, nggak mutu. Nggak mutu. Gua kick, gitu. Gua kick lehermu. Ini loh Pak deh. Gua kick lehermu ke bawah. Nggak banget. Apalah pertanyaan kayak gitu, yang substansi gitu ngapa? Kalau kita ada yang cara termudah, ngapain kita cari yang susah? Udah jelas-jelas. Ditengok dari Google sekalipun, nggak ada itu Google itu tuh muter dulu baru ke Ka'bah, itu nggak ada. Langsung dia ngambil jarak lurus ke Ka'bah, kita pakai Google itu. Ngapain harus muter-muter? Orang inilah pekok, kalian itu pekok. Kalau aneh-aneh yang kau pikir, sementara kau ibadah itu entah yang kau siapa ikuti nggak tahu. Tapi setahu saya kalian nyembah Yesus itu ngikuti orang kerasukan iblis. Markus 5 atau Lukas 8 ayat 28 baca. Markus 5. Iya, Anda menyembah Yesus itu mengikuti orang yang kerasukan setan. Karena sebelumnya nggak ada orang nyembah Yesus selain orang yang kerasukan setan itu. Markus 5 kau baca itu di situ. Kalau kita di Indonesia dalam kondisi normal, arah kiblat itu sebagaimana yang diputuskan oleh Kementerian Agama, sudut deviasi itu 295,10 derajat dari arah utara searah jarum jam. Kalau kondisi normal, semua harus tepat di situ. Tapi kalau dalam kondisi kita tidak normal, nyasar di hutan, kita nggak bawa kompas. Nah, betul kata Pak Dede, arahkanlah wajahmu, tapi niatnya ada tetap mengarah kiblat. Dalam kondisi darurat tidak ada kompas. Begitu kendaraan juga orang, iya, dalam kendaraan kita mau sholat dalam kendaraan, misalnya Pak Desugi naik bis dari Riau ke Jakarta, kadang mobilnya belok kiri berubah derajat, tapi dalam sholat ya boleh menghadap kemana aja, tapi niatnya arah kiblat. Karena umat Islam itu beribadah tidak dipersulit, yang penting niat gitu. Oten bertanya kok gini-gini banget, nggak mutu gitu loh. Cok. Tanya itu kalau nggak terjawab bisa goncang iman Islam, itu baru keren tuh. Tapi kalau pertanyaannya kayak gitu, apa manfaatnya? Udah dijawab ya pertanyaannya ya. Nah kalau orang di posisi Ka'bah, kan melindungi Ka'bah. Ya harus ya menghadap Ka'bah, menghadap kiblat itu. Ada yang menghadap utara, ada yang menghadap ke timur. Tapi menghadapnya ke kiblat. Tapi karena kita di Indonesia ini ya ada ukurannya begitu. Beda dengan Oten sih, dia mau cari dero dia. Suka-suka dia Bang. Ya, kalau Oten kan suka-suka. Ada yang tepuk tangan, nangis, tertawa. Ada kayak gitu, nanti nyanyi lagi. Nangis lagi, tepuk tangan, nangis lagi. Ada kayak gitu Bang Andi. Makanya kalau Pak De membangun masjid itu, yang pertama kita bangun itu, kita cari arah kiblat dulu ya, betul ya Pak De ya? Iyalah. Itu dulu. Harus kita cari seperti waktu kita di Blora itu kan. Kita tentukan dulu kiblatnya. Baru disesuaikan bentuk bangunannya. Supaya selaras, punya estetika. Beda dengan membangun gereja. Tergantung. Nggak usah lah. Bang Andi itu kan, Kristen itu kan umat suka-suka. Jadi mau dibandingkan dengan Islam yang penuh dengan aturan dan tuntunan ya beda jauh lah. Kalian itu agama suka-suka, kita agama nggak boleh suka-suka. Pak De, gue sambut dulu nih saudara gue kali yang dari Kalimantan nih, R7 nih, R7. Bang R7 nih. Iya. Apa kabar Bang R7? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya mendengar lagi suaranya abangku nih. Masya Allah. Sehat-sehat kah Bang Andi? YouTube-nya kenapa nggak jalan lagi?
Salam. Tengok saya mah di-upload di situ 2 tahun yang lalu gue tengok. Subuk beliau. Sudah modern sekarang ke TikTok orang sekarang ini kayaknya nih. Siap bang. Ke TikTok lah. Beliau sibuk Pak De, jadi anggota dewan dia. Berapa periode tuh? Subhanallah. Masya Allah. Kangen aku sama Bang Handi dengan Bang Sugi ini, Nyimak aku nih tadi. Udah lama kita tak jumpa ini, Bang R7. Gue ingat pemberangkatan pertama gue dari Jakarta ke Ponorogo, beliau ini yang support pertama kali Pak De. Iya. Masya Allah. Iya bener. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Beliau punya janji sama saya, nggak ditepati. Iya. Apa? Ayo. Ke Kalimantan lah Pak De, ke Kalimantan. Nanti kita sambut di Kalimantan. Udah saya ke Kalimantan Barat. Ke IKN lah. Dekat kita itu. Iya. Kalimantan Barat cuma setahun lebih ya, setahun setengah yang lalu lah ya. Jemput orang tua ke Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Iya. Pengen ketemu Bang Handi, Ustaz Sugi, pengen ketemu langsung ya, belum pernah ketemu kita ya. Nanti Pak R7 bulan September tahun 2025 kita ngumpul di Makassar, semuanya ngumpul di sana. Iya. Acara ulang tahun API yang kedua dipersiapkan mulai sekarang. Saya baru dari Makassar kemarin, Bang Sugi. Nggak ketemu Bang Juma? Nggak sempat. Bapak saya meninggal kemarin, tiba-tiba berangkat. Ya, semoga diterima segala amal baiknya, dimaafkan. Amin. Alhamdulillah, kuliah teman-teman luar biasa ini, menggebrak Oten ini. Tapi di TikTok ini kelihatan Bang R7. Kalau dulu kan nggak kelihatan siapa munafik, siapa fasik kan. Kalau sekarang kelihatan nih. Sekarang kelihatan siapa munafik, siapa fasik. Kelihatan. Allah kumpulkan fasik sama fasik, munafik sama munafik. Allah kumpulkan. Kalau dulu nggak kelihatan. Kenapa? Di Zoom nggak ada duitnya. Nah, di TikTok kan ada duitnya nih. Wah, disitulah mulai timbul penyakit hati. Bagaimana saya bisa numbangkan Bang Juma? Dia itu koinnya selalu banyak. Sementara saya merasa lebih tinggi ilmunya. Tapi live nggak ada yang nonton. Nah, sakit hati dia, sebar fitnah. Nah gitu. Kalau dulu masih ayam-ayam aja. Ada perbedaan sedikit masih bisa direm, ditahan, ya kan? Tapi begitu ada kesempatan sekarang. Karena, udah bukan lagi dakwah motivasinya, tapi karena duit. Yaitu, melihat orang agak banyak fan-nya, banyak koinnya, langsung sakit hati dia. Nah, langsung nampak aslinya, nah, gitu. Jadi kalau saya masih ayam berbulu musang. Jadi saya angkat topi sama saudaraku berdua ini, benar-benar orang yang konsisten dalam jalur ini. Aduh, luar biasa. Udah berapa tahun ya? Udah lama kayaknya. Ya Bang Juma dong yang menjadi panglimanya. Kalau nggak ada Bang Juma juga gue males. Kalau saya sama Bang Juma dari 2009. 16 tahun kita bersama. Yang ngajarin aku masuk di YouTube kan Bang Handi Selewes ini, saudara kita ini. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan lah saudaraku bisa ketemu langsung nanti, insya Allah. Insya Allah, amin. Ya kalau saya mungkin orangnya aneh-aneh gitu Pak R7 ya. Aneh-aneh gitu mungkin udah tersingkir lama saya. Tapi alhamdulillah lurus aja. Niat tetap karena Allah aja. Udah dakwah. Alhamdulillah sampai sekarang. Ku tengok-tengok tadi wajah Ustadz tambah muda kulihat, tadi makan tua kita ini Ustadz. Masa iya yang beneran? Coba saya open cam dulu. Aduh. Nah, ya kan? Allahu Akbar, otak HP. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Dia nggak memperlihatkan wajah, dia pamer kursi doang. Aduh, ini HP retak. Kok HP jadi retak ini nih? Aduh. Tapi benar wajahnya yang di YouTube Bahula dulu nggak ada perubahan kulihat ini. Enggak lah, ganteng sekarang lah. Dulu kan agak kempot ini kan. Nah. Iya. Sekarang ada isi, ya, bedanya di situ. Sekarang mukanya bersih. Masya Allah.
Masya Allah. Masya Allah. Itu karena air wudhu itu karena air wudhu. Ada yang ngiri sama kursi saya tutup. Bersih itu karena Pak Ade sekarang udah perawatan pakai skincare gitu. Iya. Enggak lah. Enggak pernah keluar aja, enggak pernah kena matahari, itu aja. Gila, Deng. Siapa tahu Deng nanti meluncur ke Kalimantan, kabar-kabarilah. Iya, kalau ke Jakarta juga. Iya. Masih itu kan nomor tak? Masih, Deng, masih. Ya, Pak. Satu lagi siapa Bang Andi yang dulu di Batubara itu? Pertambangan? Pak Imran, bukan? Pak Imran. Iya, mana Pak Imran sekarang ya? Oh iya ya. Ada itu aktif di daerah, tadi jadi wartawan kan? Oh iya. Bang Arseven ini udah lama banget nggak ngubungin saya semenjak saya di Jawa dulu. Seingat saya pernah ngubungin saya itu. Hilang nomornya Pak Ustadz Rugi. Hilang nomor kita, hilang. Subhanallah. Nanti aku minta sama Bang depan ya, Pak Arseven ya. Di Makassar nanti. Api ulang tahun Api kedua insya Allah nanti Ustadz kita datang, ada Ustadz Abdul Somad yang kita rencanakan. Iya. Ustadz Buya Yahya ya, Bang Andi ya. Iya. Sama menantunya Habib. Habib Hanif. Insya Allah. 3 orang itu kita usahakan. Al-Mukarram Al-Habibana Handi Celebes. Buset dah. Siapa tahu ada Oten yang mau naik, aku turun aja Pak Ustadz. Siapa tahu ada Oten. Siapa? Oke, salam lagi, Deng. Iya, Deng. Makasih, Deng. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi bertanya masalah lagi. Inilah lagi naik. Enggak apa-apa, mainin aja ini Dongo si Dongo. Udah dijawab tadi. Mana dalilnya mana? Dalilmu mana? Ayatmu mana? Katanya dengan data. Datamu mana? Coba saya tak dengar. Ayatnya mana? Hadisnya mana? Biar nggak ngantuk. Itu kamu kritis itu terhadap Islam atau terhadap agamamu juga kayak gitu? Loh, aku nanya. Kalau kalian tanya dulu. Coba kamu standar ganda. Kamu jangan hanya ngomong saja pakai data. Orang sholat menghadap ke barat. Kamu nggak malu. Kamu nggak malu nanya kayak gitu. Menghadap ke timur. Kamu nggak malu. Kamu nggak malu nanya kayak gitu. Nggak malu nanya kayak gitu. Sementara kau sendiri ibadahmu compang-camping. Nggak ada perintah, nggak ada tuntunan. Nggak malu nanya kayak gitu. Kecuali kamu itu lebih benar dalam menjalankan agama, kau tanya seperti itu nggak apa-apa. Ini kamu sendiri compang-camping loh, beragama loh. Bahkan soal ketuhanan saja masih compang-camping. Itu enggak? Kau ketuhananmu aja masih compang-camping. Gimana caranya? Datamu mana? Surat ada. Dasarmu mana? Dasarmu karena saya kata Yesus, orang jangan Islam melemparkan barangmu yang kudus kepada anjing. Dan jangan melemparkan kepada babi karena hanya akan diinjak-injak saja. Gitu. Ya. Jadi saya tanya sama Anda kayak gitu, itu udah benar belum agamamu? Jangan apa hanya bisa. Agamamu lebih benar? Enggak, saya tanya apa agamamu lebih benar dari Islam? Soal ibadah. Ya jelas lah, lebih benar. Oke, kalau memang benar tunjukkan di mana dalilnya ibadah hari Minggu. Dasarmu mana, dalilmu mana yang saya tanyakan tadi? Enggak, kamu kan ngomong tadi. Dasarmu mana? Agamamu Kamu lebih hanya benar. bisa ngomong, hanya bisa ngomong. Kasih dalil dulu aja, Pak, deh, nggak apa-apa. Saya tak dengarkan dasarmu. Dia kan ngomong agamanya lebih benar. Kalau agamamu lebih benar, kau tunjukkan dulu di mana perintah ibadah hari Minggu. Ayo, kalau ada ini telinga aku. Sebentar, aku nanya dijawab dulu. Dijawab dulu. Tadi udah saya jawab. Ya, kita diperintahkan ibadah. Kalian tuh hanya bisa nanya dulu. Kalian hanya bisa nanya dalilnya mana? Dalilnya mana? Tak dalil dengarkan. Apa? Dalil apa? Dalil bumi bulat. Orang Islam sholat menghadap ke barat. Kata kalau siapa? Dalil, ke timur dalil kan juga apa itu yang kamu pakai? bisa. Hadap ke barat nggak ada, kita diperintah hadap ke barat nggak ada. Oke.
Orang Islam Indonesia menghadap ke barat. Kalau ke timur nggak ada ke barat. Kiblat. Nggak ada. Oke, menghadap ke kiblat. Kiblatnya orang Islam adalah barat. Itu loh. Enggak, bukan. Salah. Oke, kiblatnya umat Islam itu Ka'bah, bukan barat. Nah, kiblatnya apa? Menghadap batu hitam itu. Oke. Enggak ada batu hitam, enggak ada. Kamu framing lagi. Itu kotak apa namanya menghadap ke sana. Nah, sekarang gue turunkan kau menista. Kau bilang batu hitam, kotak. Kau menista. Kau bertanya tapi pertanyaanmu isinya nista. Lebih baik saya injek lehermu ke bawah. Agamanya sendiri masih compang-camping ngurusin Islam. Kita ngurusin agamamu bener karena Islam sudah sempurna. Sholat ada perintahnya, menghadap kiblat ada perintahnya, ya kan? Seperti dalam surah Al-Baqarah itu. 144. 144 itu, 144, 149, 150 ada perintahnya. Gitu loh. Puasa ada perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji ada perintahnya, sholat Jumat ada perintahnya. Nabi langsung mempraktekkan. Lah kalian jingkrak-jingkrak di gereja itu atas contohnya siapa? Perintahnya siapa? Cobalah. Kecuali kalau agamamu udah bener. Soal Tuhan aja masih compang-camping. Masih cakar-cakaran. Yang oneness lah, yang trinitas lah, yang triteos. Agama Kristen itu agama prematur. Belum waktunya lahir udah lahir. Makanya masalah ketuhanan saja masih compang-camping. Ada-ada aja. Nanya Islam yang sudah sempurna. Islam soal agama, soal ibadah nggak perlu dipertanyakan. Dalil, hadis, contoh jelas. Kan gitu. Pertanyaannya salah tadi. Bahwa hati-hati umat Islam ya kalau menjawab. Luruskan dulu pertanyaannya. Mana perintahnya menghadap barat? Ya nggak ada. Nggak ada. Mana ada menghadap barat? Terus mana perintahnya menghadap menyembah batu hitam? Ya nggak ada. Mana perintahnya menyembah segi empat? Ya nggak ada. Kecuali dia bilang mana perintahnya menghadap kiblat. Baru itu benar pertanyaan baru jawab. Gitu. Jadi oten ini pertanyaannya itu harus diluruskan dulu. Tapi kalau orang mau belajar. Tapi kalau yang tadi nggak mau belajar, terpaksa tak injek lehernya taruh di bawah. Setuju teman-teman? Setuju. Kalau mereka arah kiblatnya itu ke atas, ke bapak katanya. Jadi kalau jingkrak-jingkrak tuh sambil nengadah muka ke atas. Patah-patah tuh leher. Kagak ada ini Bang Andi di Facebook ya, scroll gitu kok. Lihat di gereja itu ada orang cuma pakai sempak doang terus jalan lenggak-lenggok kayak gitu. Ada tadi saya di Facebook nengok tuh. Ya, udah biasa lah Pak De. Yang jelas di Islam itu nggak ada ibadah itu yang nggak ada perintahnya, nggak ada yang mencontohkan, semua ada. Jadi umat Islam itu nggak boleh membuat satu aturan baru, nggak boleh berbuat sesuatu tanpa dalil. Beda sama mereka, pokoknya buat aja, dalil belakangan, suka-suka, suka-suka. Yang penting Bapak senang. Asal Bapak senang aja mereka itu. Asal jemaat banyak, lancar perpuluhan buat. Itu. Makanya dibikinlah peragaan tadi itu cuma pakai bikini doang, lenggak-lenggok di gereja itu, penari-penari altar tuh. Ada itu tadi saya tengok di Facebook, ya Allah. Ada, saya juga nonton. Terus ini ada setan itu ya. Demi untuk menyenangkan jemaat ya boleh nikah, jeruk makan jeruk. Yang penting nyenangin jemaat daripada kosong tuh gereja. Boleh itu. Coba rumah ibadah mana yang dipakai kawin jeruk makan jeruk? Gereja apa? Masjid? Teman-teman jawab. Ya demi untuk menyenangkan hati jemaatnya supaya lancar perpuluhan. Ya buatkan belakangan datanya, yang penting bikin dulu. Kalau umat Islam nggak boleh kayak gitu. Menentukan satu Syawal aja itu, ya
Itu perlu penelitian yang harus gitu loh. Harus ada dalilnya. Memang kayak Kristen cukur jembut di gereja. Pak De mah. Aduh, parah. Jangan Pak De lah di YouTube ini jangan ngomongin gitu. Bilang aja embut gitu. Allahu Akbar. Ini agama apalah kayak gini. Makanya brother kalau mau bertanya itu ketahuan lu mau tujuanmu menista apa ingin tahu, beda loh. Kami ini ahlinya loh ya. Kau itu tadi yang si aku ini bertanya bukan bertanya ingin tahu tapi ingin menista. Ya gue gak kasih lo kesempatan. Ada yang baru naik tuh si Sapar siapa nih? Silakan. Sapar. Tadi harusnya jawabnya gini Bang Andi. Kamu tinggal di mana? Di Bandung. Jadi kalau kamu ke Jakarta arahnya ke ini, ke timur dulu gitu, muter baru nyampe Jakarta. Koplak kan? Umat Islam itu nggak umat koplak, nggak kayak kalian. Kalau ada yang muda ngapa dipersempit? Masa mau ke Bandung, ke Surabaya dulu sana, ke Irian, terus tembus Papua New Guinea, tembus berlayar, nah nanti baru Jakarta gitu. Koplak. Ya itu tadi, gue bilang kalau lagi nyasar di hutan nggak ada kompas, terus semua sholat, terus nggak tahu arah kiblat, nggak sholat gitu. Ya boleh. Niat dalam hati. Ngadap kiblat karena Allah. Allah Maha tahu. Jadi orang beribadah itu nggak dipersulit dalam kondisi darurat. Tapi kalau dalam kondisi normal ada derajatnya, jelas itu. Ten. Bisa nggak sih nggak blow on dalam 1 menit aja nggak blow on. Jadi itu dia itu mau merendahkan Islam tapi nggak mampu otaknya Bang Andi. Justru dia yang jatuh sendiri. Bikin pertanyaan yang justru menghinakan dirinya sendiri. Benar. Nampak pinter, nampak blow on, nah, gitu. Ya itu benar Pak De. Semakin dia ingin menjatuhkan Islam, semakin nampak dia blow onnya. Benar. Ini Daeng Muslim apa Kristen Daeng? Wih, Lintang Topan. Pak Topan, selamat pagi. Sore. Selamat sore. Pak Lintang, selamat sore. Lintang Topan, Muslim apa Kristen? Kok nggak ngomong dia ya? Suaranya nggak ada ini? Cek 1 2 3. Ada. Ada. Iya. Kirain nggak ada, sepi, hening. Kayak di gereja sepi. Iwan Tenri. Iwan. Nah tuh menta naik, itu ngomong mah, aduh dasar. Ya buat teman-teman pengumuman ya. Tolong ya kalau ada gereja yang mau dijual, hubungi langsung ke Bang Handi ya teman-teman. Insya Allah nanti dibeli, mau disahadatkan gerejanya ya, dimualafkan diganti sama masjid. Hubungi Bang Handi ya kalau ada gereja yang mau dijual ya. Secepatnya, itu kan nomor HP Bang Handi ada kan? Di YouTube-nya juga ada kan? Nah silakan hubungi ke Bang Handi ya. Bang Handi ada gereja yang mau dijual nih. Nah nanti kita datang, kita beli ya, kita mualafkan gerejanya ya. Sekarang banyak gereja yang bangkrut kan tuh dijadiin gudang.
Ya teman-teman silakan di follow-follow dulu ya akun yang narasumber di atas ya. Akun host, akun Ustadz Sugi, Bang Handi, Bang Ustadz Alip, Bunda Rahma, Gurunda Juma, Alip, Alpi. Silakan di follow-follow ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi ya, terutama buat para pendeta, biarawati, pastor, silakan naik ke atas kalau ada yang ingin belajar Bible ya. Yang belum paham tentang ajaran Kristen, buat para pendeta silakan naik ya. Kita buka 3 SKS ya buat kalian ya. Silakan naik. Khusus ya buat para pendeta ya. Kalau jemaat biasa kan biasanya cuma ngehujat doang. Mereka nggak tahu apa-apa. Kasihan nih jemaat biasa itu. Silakan naik ya. Kita di sini membuka karpet merah buat kalian semuanya ya, buat para pendeta ya, khusus ya. Sepi ini, kayak di gereja, Kasihan gereja aja udah sepi sekarang guys. Iya di tiap koma sepi, cuma penghujat doang. Mungkin udah ini ya, udah tahu mereka itu ya, kalau kita debat naik ke atas pasti ujungnya ada yang mau alap gitu kan. Ya makanya kalau naik ke atas itu jangan langsung